Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang Satrio Piningit, mewujud atau diwujudkan, seperti itu ya. Simak pembahasannya sampai selesai agar bisa memahami intisarinya dalam pembahasan ini. Tonton saja. Satrio Piningit mewujud atau diwujudkan. Kalau menurut saya pribadi, menurut saya Satrio Piningit itu diwujudkan, bukan mewujud. Dan Satrio Piningit itu adalah langkah bagi manusia yang ingin memperbaiki kehidupannya. Itulah Satria Piningit, langkah manusia, langkah kesatria yang ingin memperbaiki kehidupannya. Itulah Satria Piningit. Kesatria memperbaiki kehidupannya melalui rahasia atau piningit tentang ilmu kehidupan gitu. Kita atau saya coba gabungkan tentang tiga yang sering dipelajari di dalam pembahasan Satrio Piningit, yaitu Bocah Angon, Satrio Piningit, juga Ratu Adil. Saya akan coba gabungkan dalam kehidupan manusia pada umumnya, agar siapa tahu mendapat pencerahan dalam pembahasan ini. Karena tujuan saya membuat konten seperti ini agar tetap membuka pemikiran, membuka pandangan, supaya orang yang bisa mengerti pembahasan ini merasa tercerahkan gitu, dan terjaga kesadarannya. Nah, dalam membahas Satrio Piningit mewujud atau diwujudkan, yang saya bilang tadi di awal, yaitu diwujudkanlah Satrio Piningit ini dalam kehidupan kita, yaitu langkah kita, langkah satria menggunakan yang terpilih rahasia-rahasia. Seperti contoh, mungkin banyak orang yang merasa terjatuh di dalam kehidupan nyatanya. Terjatuh apa? Terjatuh dalam segi ekonomi. Mungkin banyak juga yang sudah merasakan masa jaya. Setelah masa jaya itu redup, kita menjadi seperti biasa kembali, malahan jauh terpuruk dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita cari. Maksudnya
Yang harus kita cari maksudnya, bukan masalahnya, bukan salahnya. Kalau kita cari salahnya, kenapa kita terpuruk? Itu sama saja dengan kita memfitnah, karena dalam lagi menggalinya. Kita akan coba menggali seseorang yang pernah, atau ibaratnya dalam kehidupan ini, mungkin untuk yang belum pernah merasakan kejayaan, agar bisa mempelajari pembahasan ini untuk bisa menjaga kelak nanti kalau teman-teman ada dalam masa jayanya, agar tidak terpuruk seperti yang saya alami gitu. Nah, di sini saya berbicara sesuai pengalaman saya, bukan dalam arti di sini saya sombong atau gimana, tidak, tapi ini hanya bentuk gambaran. Sebagai contoh saja, saya pernah mengalami masa jaya dan terpuruk, jauh sangat terpuruk, melebihi sebelum saya masa jaya gitu. Nah, seperti saat inilah gitu. Nah, kenapa saya ingin sharing tentang pengalaman saya? Karena saya mendapatkan hasil dari pembelajaran ini, hal yang positif yang bisa saya bagikan melalui pengalaman gitu kan. Nah, dulu kita atau saya itu ya seperti biasalah, karyawan biasa. Cuman dulu saya tuh bekerja menggunakan atau saya tuh nyari selah untuk saya pelajari agar saya kelak bisa membuka usaha sendiri gitu. Membuka usaha sendiri, disitulah yang saya cari ilmu-ilmunya. Saya sampai bisa buka usaha sendiri dengan cara otodidak, belajar sendiri. Nah, akhirnya dalam singkat waktu 2 tahun saya bisa membuka usaha saya sendiri. Nah, dimulailah di situ masa-masa jaya saya. Dalam waktu yang singkat 3 tahun saya menemukan nih puncak masa jaya saya. Tapi sayangnya di masa jaya saya kan belum mendalami nih tentang spiritual ini, tentang ngaji diri ini gitu. Di situ yang dulunya saya merasa susah dalam mencari atau mengais rezeki yang berupa materi, dipermudah dalam masa jaya ini. Satu langkah saja bisa menghasilkan banyak gitu, tanpa saya ibaratnya harus bekerja, harus mengeluarkan keringat. Hanya strategi saja yang saya pakai, tapi bisa menghasilkan gitu. Nah, di sini ketika dimudahkannya yang disebut materi ini, saya dulu itu mengikuti keinginan, karena dahulu saya tidak pernah nih ibaratnya ada keinginan terpenuhi. Nah, di sini ketika saya masa jaya dipuas-puasi. Kendaraan saja saya, mobil saja punya sampai 2, hampir mau 3. Motor, saya tidak pernah pakai motor yang biasa. Minimal saya pakai motor tuh yang di bawah harga yang di atas harga 30 juta minimal, itu dulu saya. Nah, berjalan kurang lebih sekitar 8 tahun masa jaya saya. Di situ sedikit demi sedikit
sebelum tahun 2018 lah, sebelum COVID. Di dalam masa jaya saya tidak lupa akan infak sodako atau bahkan berbagilah, intinya ketika saya mendapatkan rezeki tersebut. Jalan itu saya jalani, tapi tetap ketika kita tidak menjalankan rasa syukur yang didasari langkah. Dulu itu saya menjalankan syukur itu hanya sekedar diucapkan. Nah, di sini saya mendapat teguran, mungkin sedikit demi sedikit kejayaan saya berkurang. Hasil yang saya dapat makin kesini makin berkurang. Yang dulu 1 bulan saya bisa dapat 30 juta, 40 juta. Makin kesini 1 bulan berkurang. Dulu saya sampai untuk kredit saja per bulan. Saya kan pernah nih menjelaskan tentang perkreditan. Nah, itu kan karena didasari pengalaman. Perkreditan, saya dulu tuh kredit saja per bulan saya harus membayar sampai 22 juta per bulan. Tapi selama bertahun-tahun, ya alhamdulillah terbayar itu. Nah, saking mungkin karena saya tadinya mengais rezeki yang didasari untuk keluarga, orang tua, makin kesini karena beratnya akan dasar kredit itu, saya jadi merasa yang ngejar itu untuk angsuran, bukan untuk kehidupan. Di sini mulai berkurang masa jaya saya, penghasilan saya terus menurun drastis sampai aset usaha saya jual semua di akhir tahun 2018, sekitar bulan Desember. Tidak lama setelah itu COVID di bulan September, bulan 3 tahun 2019. Nah, di situ saya menurun, usaha saya total, tidak punya usaha sendiri, udah total berhenti. Apalagi datang COVID, tahu sendiri seperti apa orang-orang yang usaha di sana. Tapi saya berhenti dalam usaha saya sebelum COVID itu terjadi. Nah, di sini dalam masa-masa COVID ini saya mulai menggali yang tadinya saya merasa dangkal. Pemikiran saya, hati saya tuh merasa sayang gitu akan kemarin yang saya dapat, sekarang tidak jadi apa-apa. Saya pelajari, saya cari kenapa begini, kenapa begitu. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan selama COVID di tahun 2019 saya di rumah dengan berbekal sisa penjualan aset saya. Di situ saya bisa fokus gitu dalam mempelajari kehidupan saya. Akhirnya saya menemukan jawaban bahwa yang disebut materi itu benar hanya titipan dan hanya untuk mengenalkan kebesarannya. Mudahnya Allah itu memberikan kita rezeki, dan mudahnya pula Allah itu mengambilnya kembali. Nah,
pentingnya sadar di sini agar kita apa? Agar kita tahu seberapa besar kuasanya itu atau Allahu Akbar itu. Disinilah saya berbalik arah, istilahnya yang dulunya saya menggunakan hawa nafsu untuk kehidupan saya, berbalik sekarang saya lebih hidup itu yang didasari langkah, ditunjukkan. Di situ mulai saya mengenal segala bentuk kehidupan. Perjalanan, kalau dalam istilah Ugawangsi Ciliwangi, perjalanan bocah angon. Nah, itulah perjalanan bocah angon saya melalui kehidupan saya. Saya lawan keinginan saya lawan rasa dangkal saya yang menyesal. Saya lawan karena bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari. Saya lawan semua itu sampai saya bisa menemukan bahwa ini yang ditunjukkan yang Maha Kuasa. Disitulah saya menemukan yang namanya Allahu Akbar melalui perjalanan bocah angon saya. Karena saya pernah menerangkan perjalanan ini, kehidupan kita masing-masing itulah perjalanan bocah angon. Jika siapa yang mampu membaca dan menemukan la ilaha illallah, itulah orang yang bisa membuka batu satangtumnya yang masuk ke dalam rumah bocah angon dan dicerahkan di sana. Nah, itu rasanya. Jadi sampai sekarang dalam perjalanan kehidupan saya selalu mempelajari, mau hal itu baik atau buruk, dipelajari di sana. Sampai apa nih penyebab kemarin saya sampai jatuh, yaitu saya menggunakan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu berasal dari mana? Berasal dari yang disebut namanya iblis atau setan atau unsur api dalam diri kita. Nah, di sini saya mempelajari iblis atau setan. Kenapa sih diciptakan ke dunia kalau hanya mereka merusak iman manusia? Nah, di situ saya justru berterima kasih pada mereka. Beliau-beliau ini utusan-utusannya juga untuk menguji takaran iman kita. Nah, di sini saya berterima kasih pada iblis atau setan yang sudah menguji saya. Saya terjatuh dalam masa jaya saya, tapi ini bukan karena salah iblis atau setan itu. Ini karena murni kesalahan saya. Salahnya apa? Salah saya mengikuti hawa nafsu saya. Saking ingin memiliki sesuatu sampai kredit sini kredit sana, yang akhirnya hilang rasa ikhtiarnya itu. Jadi ikhtiarnya yang didasari karena hutang, bukan karena lillahi ta'ala. Terjatuhlah saya. Murni salah saya, bukan iblis atau setan itu. Karena di masa jaya ini iblis dan setan itu turut serta untuk apa? Turut serta menguji kita. Pancek tidak, yakin tidak, kuat tidak, gitu. Ketika kita memiliki istilahnya materi yang banyak, yang cukup, akan lebih. Nah, dalam perjalanan ini ketika saya terpuruk, saya menemukan itu. Makanya saya pernah menjelaskan ketika belum mengenal yang namanya iblis atau setan. Kalau kita hanya sekedar mengetahui iblis atau setan itu makhluk pengganggu atau makhluk perusak iman kita,
itu salah besar. Itu salah besar. Karena mau baik mau buruk itu ciptaannya, baik atau buruk itu utusannya. Kalau kita ingin mengenal Allahu Akbar, kita harus mengenal mereka melalui kehidupan kita. Apa yang tadi saya gambarkan itu pengalaman pribadi saya dalam mengenal Allahu Akbar atau Isra Miraj. Perjalanan kehidupan saya pribadi itulah Isra Miraj saya dalam menemukan Allah itu sendiri. Karena Kanjeng Nabi juga Isra Miraj dalam bertemu Allah. Nah, perjalanan ini Isra Miraj saya dalam menemukan Allah. Hanya orang yang bisa Isra Miraj yang bisa menemukan Allah, kan, menembus langit ketujuh. Nah, dalam pengalaman ini berarti diwujudkan Satria Piningit ini yang digambarkan melalui pengalaman saya. Itulah kesatria yang mencari yang terpingit, kebenaran itu yang menurut saya melalui pengalaman saya yang saya pelajari. Nah, pesan apa yang didapat dalam konten ini? Pesannya, ketika kita terpuruk, jangan mencari kesalahan siapa, tapi murni salah ini milik sendiri. Tujuan kita jadi terpuruk untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Allahu Akbar. Allah itu memperkenalkan dirinya melalui kehidupan kita. Allahu Akbar. Terus, bagi orang yang masih dalam masa jaya, jagalah kejayaannya dengan rasa syukur. Rasa syukur yang didasari dengan langkah. Jangan pernah mengikuti hawa nafsunya, apalagi ingin memiliki suatu barang. Jika tidak mampu membeli, jangan sampai mengkredit, karena kredit di sana kita akan mulai berikhtiar untuk tujuan agar kita melunasi hutang kita, bukan tujuan ikhtiar itu yang lillahi ta'ala, yang diridhoi olehnya agar kelangsungan hidup kita. Ini pesan yang saya maksudkan agar bisa menjaga masa-masanya teman-teman, karena mungkin banyak juga teman yang sedang jaya, mungkin juga banyak teman-teman yang sedang terpuruk sekarang dalam kehidupannya. Pahami kehidupannya sedang menunjukkan apa yang Maha Kuasa ini pada kita. Pelajari di sana agar kita menemukan yang terpingit, kebenaran yang sejati yang kita jadikan, agar diri kita ini mewujudkan Satria Piningit dalam diri kita untuk langkah ke depannya yang bisa menemukan Ratu Adil. Disitulah perjalanan saya yang sampai bisa menemukan Ratu Adil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.